Tarikan nafas paling dalam dan hembusan kasar sudah aku lakukan beberapa kali. Besok adalah hari ulang tahunnya, dan malam ini aku sengaja datang untuk merayakan pergantian hari bersamanya. Sebuah hadiah sudah aku persiapkan terbungkus kertas kado bergambar love, dengan pita berwarna merah muda melilit dengan indah. Tiba-tiba saja, rasa nyeri pada perut sebelah kanan mulai terasa menyakitkan. Aku hanya bisa menahan rasa nyeri itu dengan meringis pelan. Sebuah pesan singkat dari Ira pacarku masuk ke dalam handphone yang aku genggam. "Kamu di mana?" tanya Ira. "Di depan rumahmu," jawabku. "Sebentar, aku akan turun sekarang." "Baiklah," jawabku lagi. Aku jadi teringat kembali perkataan sahabatku kemarin sore. Dia bilang, katanya aku sudah banyak berubah ketika berpacaran dengan Ira. Dia bilang aku terlalu penurut, selalu mengikuti apa yang dikatakan Ira. Dia juga bilang bahwa ada yang aneh dengan pacarku itu. "Pacarmu seperti tidak mempunyai ekspresi. Dia selalu datar terhadapku. Bahkan dia tidak pernah terlihat tersenyum," ucap Nindi berapi-api ketika mengungkit Ira. "Tidak, dia tidak seperti itu. Jika bersamaku, dia selalu senang. Mungkin dia hanya tidak suka padamu, makanya kamu dicuekin." Aku menggendongnya. Nindi melayangkan pukulan pada lengan kananku. "Iya, belain terus saja pacarmu," dia menggerutu. Dan aku mengusap lengan yang dipukul. "Tapi kamu benar." "Tentang apa?" tanya Nindi. "Tentang pacarku yang aneh. Dia selalu tertawa ketika aku terkena musibah." Dan aku memutar memoriku ke belakang. "Maksud kamu?" tanya Nindi dengan bingung. Ketika aku tidak sengaja mengiris jari tanganku, tiba-tiba saja tertawa. Walau begitu dia segera mengobatinya sih. Saat aku jatuh sampai hidungku berdarah, dia juga tertawa. "Sepertinya dia senang melihat penderitaanmu." Nindi tertawa terpingkal. Dan aku tersenyum simpul. Ya, mungkin saja. Lalu aku tersadar dengan lamunanku. Ceklek. Suara pintu terbuka. Sentuhan tangan yang dingin menyentuh pipiku. Dan aku kembali tersadar. Ternyata Ira sudah di hadapanku. Aku nggak apa-apa. Terangku yang sebenarnya tidak. Luka yang masih basah dan rasa nyeri yang sudah semakin terasa membuatku sangat kesakitan. Tapi aku menahan semuanya. "Ya udah, masuk yuk." Lalu Ira mengajakku masuk ke rumahnya. Kami berjalan masuk ke dalam rumah. Dia membawaku masuk ke dalam ruangan yang sudah didekor dengan begitu cantik. Di meja makan, terdapat satu kue ulang tahun berukuran sedang dan berbagai macam makanan siap santap, namun dominan dengan olahan daging. Tak heran, karena gadis itu sangat menyukai daging. "Semua ini kamu yang menyiapkan?" tanyaku. "Iya," jawabnya sambil meletakkan hadiahku ke dalam kulkas. Lalu aku menyantap makanan itu dengan lahap. Apalagi olahan daging yang baru pertama kali aku makan. "Gimana? Enak nggak dagingnya?" Aku cukup bekerja keras untuk dapat daging kualitas bagus. "Enak. Dagingnya gurih dan empuk." Ini karena aku jago masak dan udah terbiasa. Jika masih pemula, pasti daging itu akan terasa alot. Aku hanya mengangguk-anggukkan kepala, menyetujui apa yang dia katakan. "Sayang, apa kamu masih berhubungan sama Nindi?"
Tiba-tiba, Ira menanyakan hal itu. Masih. Jawabku pelan kemudian melirik sekilas pada Ira yang menatapku dingin. Tapi hari ini, aku gak bicara sama dia. Jelasku tergugup. Aku akan ambilkan kamu sup. Ucapnya kemudian pergi ke dapur. Apa dia marah? Aku memang tidak berbicara pada Nindi hari ini. Tapi aku masih mencoba menghubunginya. Karena dari pagi dia tidak ada kabar. Satu panci besar ditaruh di atas meja. Aku menatap gadis itu yang tiba-tiba saja menyeringai. Makan. Titahnya tiba-tiba. Aku mengangguk kemudian membuka tutup panci itu. Rasa mual tiba-tiba naik ke kerongkongan. Hue! Aku segera menutup mulutku. Sebuah kepala manusia yang hanya menyisakan tengkorak. Dengan rambut yang cukup panjang berbaur dengan air sup dalam panci. Apa mungkin ini benar kepala manusia? Aku mencoba memastikannya. Aku mengaduk sop itu. Aku menemukan 2 bola mata coklat. Gigi-gigi yang patah dan sebuah jepit rambut biru berbentuk bintang. Ini milik Nindi. Mataku terbelalak. Segera aku menatap gadis yang menyajikan sup ini. Ira. Gadis itu menahan tawanya sambil melihatku yang sedang bergemetaran. Dia menunjuk makanan berbahan daging dan sup yang ada di panci sambil menyeringai. Semua ini adalah bagian dari Nindi. Kau suka? Jelasnya kemudian tertawa terbahak. Tak tahan aku memuntahkan apa yang aku makan barusan. Hoi! Ira kembali terdiam menatapku tajam. Aku menyeka mulutku yang basah. Perutku terasa kembali sakit. Lebih sakit dari yang tadi. Dia perlahan mendekat. Suara langkah kakinya membuatku susah untuk bernafas. Dia duduk di sebelahku menatap langsung pada kedua mataku. Kenapa kamu memuntahkannya? Tanya Ira dengan sorotan tajam. Jantungku berdetak sangat kencang. Nadanya terdengar sampai menyeramkan. Kamu tahu kalau aku tidak suka dengannya, tapi masih saja menghubunginya. Dia memperlihatkan handphone berwarna biru milik Nindi. Tubuhku semakin gemetar. Kenapa dia tega membunuhnya? Dia menghela nafas. Aku bilang aku mau bagian dari dalam dirimu, tapi yang kamu berikan hanya sepotong ginjal. Gadis itu menekan pada luka yang masih basah. Jangan. Aku mengarang kesakitan. Dia terus menekan semakin dalam sampai jahitan pada perutku robek. Darah segar keluar membasahi kemeja putih yang aku pakai. Aku mau kamu. Dia berteriak. Mataku sontak membulat. Aku mau semua yang ada dalam diri kamu. Setelah mengadakan itu, aku mulai kehilangan kesadaran. Tubuhku menjadi sangat lemas. Harusnya aku istirahat setelah menjalani operasi. Tapi aku malah sedang mengantar nyawaku sendiri. Dalam setengah kesadaranku, aku dapat merasakan suara tawanya yang indah. Perlahan kuku tajamnya merobek jahitan pada perutku. Memasukkan tangannya bermain dengan organ dalamku. Dia mengambil sebuah kurter, lalu membuka kulit tubuhku dari dada hingga ke perut. Perlahan, ia mengeluarkan isian dengan begitu senang. Nafasku tersengal. Perlahan aku mulai kehilangan kesadaran. Tidak apa-apa, asal kau senang. Selamat ulang tahun, Ira.